Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan sebagai observer tentang penerapan model Tirta dalam praktek kucing. Pada kesempatan ini yang menjadi coachnya yaitu Ibu Dumaria, coachingnya Ibu Sri Jilani, dan saya sendiri sebagai observer. Nah, saya akan membacakan kasus 2. Kasus 2 itu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Marilah kita saksikan. Selamat pagi, Ibu. Boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Iya, Nak. Ada apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya mau cerita sama Ibu terkait pelajaran saya di kelas, Bu. Apa tujuanmu menceritakan hal tersebut kepada Ibu? Saya ingin lebih merasa nyaman dan percaya diri, Bu, ketika berada pada pembelajaran matematika. Loh, memangnya apa yang kamu mau ceritakan? Begini Bu, selama saya di kelas 5, saya belajar matematika dengan Bu Duma. Tetapi entah mengapa, saya merasa Bu Duma memperlakukan saya secara tidak adil. Bahkan seringkali Bu Duma nyindir siswa yang tidak ikut les privat dengan beliau. Kebetulan saya tidak ikut Bu les privat. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tahu nih, apa yang kamu inginkan setelah kamu bercerita tentang ini kepada Ibu? Saya berharap saya akan mendapat solusi Bu dari masalah saya, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan saya lebih percaya diri. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa kamu merasa Bu Duma memperlakukan kamu secara tidak adil? Saya melihat teman-teman yang ikut les privat nilainya selalu tinggi, sedangkan saya selalu pas-pasan. Padahal menurut saya sudah lakukan dengan baik. Saya juga biasa mereview tugas dari Bu Duma dan saya yakin bahwa tugas-tugas saya selalu saya kerjakan dengan baik dan tepat. Tapi Bu Duma selalu memberi saya nilai yang pas-pasan dan nyindir kalau tidak ikut les privat. Maka kemampuan akan di bawah rata-rata. Oh, lalu apa alasanmu tidak mengikuti les privat? Karena dana yang terbatas, Bu. Saya memilih bahasa Inggris saja yang ikut privat. Dengan pertimbangan untuk mata pelajaran matematika, saya lebih mampu menguasai dibandingkan bahasa Inggris. Apa yang membuatmu yakin kalau pada pelajaran matematika kamu lebih mampu menguasainya? Sejak kelas 4, Bu, nilai matematika saya di rapot selalu 90-an. Saya juga selalu ikut sertakan jika ada perlombaan yang berhubungan dengan matematika. Dan hampir setiap perlombaan saya selalu mendapatkan hasil yang baik, Bu. Oh, kalau diumpamakanlah dalam nilai, seberapa tidak adilkah Bu Duma itu? Mungkin sekitar 80, Bu. Baik, apakah ada hal lain yang menurutmu mengapa Bu Duma bisa berlaku seperti itu denganmu?
Mungkin karena Bu Duma tidak begitu kenal dengan saya, Bu. Karena saya tidak ikut les privat, sehingga komunikasi kami menjadi kurang akrab, Bu. Ada lagi? Mungkin kekurangan yang kamu rasakan dalam pelajaran matematika? Saya cukup lemah pada bagian menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan, Bu. Saya akan lebih mudah paham jika Bu Duma menjelaskan tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, Bu. Lalu, hal apa yang menjadi kelebihanmu yang menurutmu sering kamu lakukan agar pembelajaran bisa kamu serap dengan baik? Saya selalu menyediakan coretan-coretan, Bu, dari hasil penjelasan apa yang disampaikan Bu Duma dalam bentuk catatan kecil seperti ringkasan begitu, Bu. Baik, Ibu mulai paham. Sekarang, Ibu boleh tahu tidak apa yang ingin kamu lakukan mengenai apa yang kamu alami sekarang agar kamu bisa mendapatkan solusi. Sebenarnya macam-macam sih, Bu, yang ingin saya lakukan, tetapi saya pasti dan takutnya apa yang saya lakukan akan membuat masalah nantinya. Dari beberapa hal yang kamu pikirkan, menurutmu mana yang paling mungkin dapat kamu lakukan? Saya mungkin memerlukan bantuan seorang yang bisa mendiskusikan masalah saya bersama rumah. Siapa yang kamu anggap bisa membantumu? Wali kelas saya, Bu. Apa yang kamu akan sampaikan kepada wali kelasmu? Apakah kamu punya argumen atau bukti-bukti yang kuat atas dugaan yang kamu rasakan saat ini? Iya, Bu. Saya menyimpan setiap hasil kerja dan tugas-tugas saya, Bu. Semoga saja wali kelas saya bisa membantu saya. Apa rencanamu dengan bantuan wali kelas dan mengapa menurutmu itu harus dilakukan? Karena kamu tidak menanyakan secara langsung saja kepada Bu Duma. Saya ingin melalui wali kelas saya bisa diajak bertemu dan berbicara dengan Bu Duma, Bu. Karena menurut saya, kalau saya sendiri yang bicara kepada Bu Duma, tentunya akan terkesan lancang dan tidak sopan. Karena mungkin wali kelas bisa lebih membuat jadwal pertemuan saya dan mengkomunikasikan masalah saya dengan Bu Duma, sehingga kami bertiga bisa bicara bersama. Kapan rencanamu akan kamu laksanakan? Cepatnya saya akan menghubungi wali kelas saya, Bu. Bagus. Menurutmu, apa ukuran rencanamu dianggap berhasil? Tidak, saya sudah berusaha, Bu. Dan saya harap melalui rencana saya dapat mengetahui persis letak kesalahan saya dan belajar lebih baik lagi. Dan berharap dugaan saya selama ini salah. Kira-kira apa kendala yang mungkin akan kamu alami? Kendala terberat saya ya dari diri saya sendiri, Bu. Saya sedikit takut dan juga waktu, Bu. Saya tidak tahu kapan wali kelas dan Bu Duma punya waktu untuk rencana saya ini. Lalu, bagaimana caramu mengatasi hambatan tersebut? Saya mencoba memberanikan diri dan menanyakan waktu luang yang dimiliki wali kelas saya. Bagaimana komitmenmu mengenai rencana aksi yang akan kamu lakukan? Saya akan menyusun catatan kecil seperti apa yang biasa saya lakukan untuk memahami pelajaran. Saya akan menyusun kalimat sebaik dan sesopan mungkin agar tidak terkesan memberontak, ya kan, Bu? Saya juga akan berusaha memahami tentang letak kesalahan yang mungkin saja berasal dari diri saya sendiri.
Bagus. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, menurutmu siapa yang bisa membantumu untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan minta bantuan Roslin, Bu. Teman sekelas saya yang les privat dengan lumayan akrab dengan Bu Duma. Sehingga dia bisa membantu saya agar saya bisa memahami apa yang Duma sukai dan tidak disukai. Oke, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya mulai bersemangat, Bu, dan mulai tumbuh keberanian untuk menyelesaikan masalah saya dengan cara yang jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Sekarang kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, waktunya. Baiklah, terima kasih kepada Uci dan Coach yang telah menjelaskan kasus 2. Jadi saya selaku observer dapat memberikan penilaian. Yang pertama tentang tujuan. Menurut saya Coach menyampaikan pesan pembuka dan Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Lalu identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Coach. Menurut saya, pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Coach, memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Lalu yang rencana aksi, Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh Coach. Coach membuat Coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Lalu yang tanggung jawab, Coach bertanya untuk mengarahkan Coach, mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berhasil serta. Jadi kesimpulan yang bisa saya amati bahwa peran Coach dan Coach sangat baik. Coach melakukan perannya membuat komitmen dengan menerapkan langkah-langkah serta. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri sebagai Coach dan Bu Duma sebagai Coach pada kasus 2. Terima kasih.